A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, para jamaah hadirin, jamaah Masjid Silaturrahmi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengenal dan menikmati arti kehidupan yang sebenarnya. Dengan kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, bernaung di bawah naungan rahmatnya bersama seluruh makhluk di alam raya, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dalam genggaman Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan kita melainkan dengan izin Allah. Demikian pula tidak ada seorang pun yang kuasa untuk memberikan manfaat pada kita kecuali dengan izin Allah. Maka yang berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bernaung kepadanya, yang berlindung di bawah naungannya, dialah orang yang betul-betul paling aman dalam hidup ini. Pada kajian yang lalu kita bersama-sama telah merenungkan pembukaan dari suratul Fatihah yang dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang menjelaskan bahwa kehidupan langit, bumi dan seluruh isinya merupakan manifestasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berawal dari Allah, maka sewajibnya atas kita demi keselamatan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Tidak ada petunjuk yang lebih baik dan lebih sempurna bagi kita melebihi petunjuk Allah. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengetahui segala sesuatu mengenai kita semua. Dia menciptakan kita di dunia ini sebagai khalifah, menyediakan kebutuhan rezeki kita. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya bukan karena Allah butuh akan ibadah kita, tapi ibadah kita kepada Allah akan dapat meluruskan hidup kita dan juga membuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan juga saatnya berakhirnya kehidupan dunia dan kehidupan kita ini dilanjutkan dengan hari kebangkitan, juga merupakan rahmat dari Allah. Mengapa rahmat dari Allah? Karena di dunia ini banyak orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat kemuliaan, belum mendapatkan balasannya. Bahkan banyak pahlawan difitnah dan dituduh sebagai pengkhianat. Sedangkan pengkhianat diangkat sebagai pahlawan. Orang yang berbuat zalim bersenang-senang menyandang nama mulia, sedangkan orang yang berbuat kebaikan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Mereka-mereka yang melakukan tindakan korupsi bersenang-senang uncang-uncang kaki, sedangkan rakyat hidup dalam penderitaan, yang menegakkan keadilan juga dimusuhi. Maka kehidupan dunia ini tidak dapat menuntaskan segala-galanya. Dengan berakhirnya kehidupan dunia, manusia menjalani ujian mereka, maka pada saat dibangkitkan nanti di hadapan Maliki Yaumiddin, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengawasi kita, Allah juga yang akan mengadili kita semua. Yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang lebih baik, yang berbuat buruk
dia akan menerima balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Jadi penciptaan kita sebetulnya merupakan rahmat Allah. Begitu juga hadirin sekalian, berakhirnya kehidupan dunia ini juga merupakan rahmat dari Allah. Karena kehidupan dunia tidak akan dapat memberikan kepuasan bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Semua kenikmatan kesenangannya dalam kehidupan dunia ada batasnya. Tapi begitu orang yang beriman dibangkitkan hari akhir nanti, dia akan menyaksikan betul-betul rahmat Allah menyelimuti, menggenangi hidupnya dari segala penjuru. Sebagaimana yang telah kita terangkan kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membagi rahmatnya menjadi 100 bahagian. Menjadi 100 bahagian. Satu rahmatnya Allah tuangkan di bumi di antara makhluknya, membuat manusia saling menyayangi, kasih mengasihi. Bahkan seekor harimau yang buas, bagaimana dia berjuang melindungi anaknya. Seekor ayam yang biasanya lari menghadapi kita, begitu seorang mengambil anaknya, dia buru dengan penuh keberanian. Bagaimana cinta seorang ibu pada anaknya. Tadi sore saya menyaksikan sebuah tayangan YouTube yang menggambarkan rahmat Allah yang tak terhingga. Sepasang burung sedang memberikan makan anaknya yang kecil, masih transparan di tangan seseorang. Kedua-duanya mencari makan, memberikan makan dengan penuh kesabaran buat anaknya. Sebaliknya, saya juga menyaksikan tayangan seekor burung yang telah tua berada di sebuah ranting, hampir jatuh, tidak mampu lagi berusaha mencari nafkah. Anaknya memberikan makan untuk ibunya dengan penuh kesabaran sebagai tanda kebaktian anak burung tersebut. Nah, bagaimana kira-kira anak-anak sekalian, merasakan tidak kasih sayang orang tua terhadap kita semuanya? Bagaimana mereka berjerih payah, berusaha, mereka berpikir untuk kebaikan anaknya. Ibu bukan hanya bersusah payah ketika anaknya dalam kandungan, ketika dia menyusui, ketika dia remaja, seluruh perhatian mereka untuk anak-anak mereka. Maka sewajibnya anak untuk bersyukur mengingat kebaikan kedua orang tuanya, agar tidak kalah dengan seekor burung yang berbakti pada ibunya pada saat di hari tua. Suratul Fatihah, surah yang terdiri hanya dari 7 ayat. Tapi ayat-ayat ini berisikan nilai-nilai pendidikan yang amat indah buat kita semua. Pertama-tama memperkenalkan bahwa hidup kita semuanya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesiogianya kita kembalikan semua nikmat kepada Allah. Begitu pula puja-puji kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dari Allah berawal, kita kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu agama yang kita peluk bernama Al-Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah terangkan bagaimana dia mengasuh, merawat alam raya dan seluruh isinya dengan 2 namanya yang indah, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sekarang kita memasuki kelanjutan dari ayat yang telah kita baca kemarin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Pada hari tersebut satu-satunya penguasa yang berkuasa di hari pembalasan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan dunia tidak. Kalau seandainya hadirin sekalian seorang katakan menghadapi ancaman dari seseorang penguasa, dia bisa berlindung kepada penguasa yang lain. Kekuasaan di muka bumi ini terbagi-bagi. Yang dekat dengan kekuasaan mendapatkan perlindungan, yang jauh dari kekuasaan banyak mereka-mereka yang teraniaya. Tapi di hari kemudian nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha adil lagi maha bijaksana, yang mengetahui semua amal perbuatan manusia sampai bisikan hatinya, Allah yang akan turun tangan mengadili manusia pada hari tersebut. Allah bertanya kepada manusia di saat dibangkitkan nanti, limanil mulkul yaum, kekuasaan kerajaan pada hari ini milik siapa? Manusia pada saat tersebut serentak berkata, lillahil wahidil qahar,
seluruhnya milik Allah yang Maha Perkasa. Tidak ada yang dapat sama sekali ikut serta menentukan bersama Allah. Tidak ada yang dapat meralat keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam suratul Qaf Allah menjelaskan bagaimana hadirin sekalian ketika terjadi perdebatan di antara manusia dan syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan berkata kepada Allah, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim mubin. Wahai Tuhan kami, bukan kami yang menyesatkan dirinya, tapi memang dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Syaitan bisa nggak memaksa orang untuk berbuat maksiat? Bisa nggak? Kalau manusia bisa memaksa, tapi kalau syaitan hanya mengirimkan bisikan, kalau tidak disambut oleh kita, tidak mungkin sama sekali berhasil. Maka dengan alasan ini syaitan bilang, ya Allah, bukan saya yang menyesatkan dirinya, tapi memang dia yang suka terhadap kesesatan tersebut. Bisikan syaitan disambut oleh orang-orang yang hatinya tidak beriman kepada Allah maupun hari akhir. Allah menjawab, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah bilang, jangan kalian bertengkar berdebat di hadapan saya. Syaitan menyalahkan manusia, manusia menyalahkan syaitan. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Pada hari ini keputusanku tidak akan dapat diubah oleh siapapun. Dan aku tidak pernah berlaku zalim pada hambaku, karena aku telah mengutus Rasulku, telah menurunkan kitabku. Aku juga telah memberikan mereka akal untuk berfikir, memberikan mereka kesempatan, menyediakan mereka berbagai macam sarana kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Tapi ternyata bukan mereka bersyukur, malah mereka ingkar kepada Allah. Oleh karena itu Allah yang akan turun tangan, tidak diserahkan kepada siapapun juga untuk menyelesaikan menghisap manusia di hari kemudian nanti. Maka tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah dari perbuatan manusia. Allah berfirman pada suratul Haqqah, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari tersebut kalian semua dihadirkan, dibariskan di hadapan Allah. Tidak ada sesuatu pun dari perbuatan kalian, tidak ada seorang pun dari kalian yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, dia sambut dengan tangan kanannya sebagai pertanda keberhasilannya, sebagai orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, yang lulus ujian. Dengan penuh gembira dia membawa hasil ujiannya. Tiap berjumpa dengan setiap orang dia bilang, ha umqra'u kitabiyah, silahkan kalian periksa kitabku. Seperti anak-anak begitu selesai ujian, angkanya dengan baik, dengan penuh gembira ditunjukkan pada kedua orang tuanya, pada teman-temannya, ha umqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah menduga bahwa saya akan menjumpai hisabku. Hanya menduga, dia sukses. Bagaimana kalau betul-betul penuh dengan keyakinan? Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dia ditempatkan dalam kehidupan yang betul-betul apa? Penuh dengan keridhaan. Bukan hanya dia ridha, kehidupannya pun menyambut dan ridha dengan dirinya. Fi jannatin aliyah, ditempatkan di taman surga yang tinggi, bisa memandang ke seluruh penjuru di alam raya yang begitu luas. Pemandangannya bukan terbatas pada pemandangan yang sempit, dari tempat ketinggian yang begitu indah, memandang alam raya dan seluruh isinya dengan pemandangan yang betul-betul apa? Tak dapat dibayangkan, diperikan dengan apa yang terdapat dalam kehidupan surga. Sungai-sungai yang mengalir, yang mengalirkan susunya, mengalirkan madunya, mengalirkan khamarnya, berbagai macam pemandangan di surga yang tidak mungkin kita jumpai dalam kehidupan dunia ini. Fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin qutufuha daniyah. Pohon-pohon di surga yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan, buah-buahnya begitu dekat dengan jangkauan tangan mereka.
Qutufuha, buah-buahnya begitu dekat. Hati menginginkan, ranting akan mendekat menghampiri dirinya, menyediakan buah-buahan yang Allah sediakan bagi penghuni surga. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah dengan bersenang-senang sebagai hasil apa yang kalian lakukan pada masa-masa yang lalu. Salatnya, ibadahnya, zakatnya, perbuatan baiknya, kebaktiannya buat orang tua, kebaikannya terhadap sesama manusia, di sana dia menyaksikan balasan yang amat indah. Di dunia dia berjuang, di akhir akhirat dia menerima hasilnya, hasil yang akan dinikmati sepanjang masa tiada akhir. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya, dia akan menjerit, mengeluarkan suara rintihan ratapan, coba aku tidak diberikan kitabku. Ya laitani lam uta kitabiyah, coba seandainya aku tidak diberikan kitabku. Dia berharap dirinya tidak dibangkitkan, bagikan tanah liat yang tidak berarti. Walam adri ma hisabiyah, dan saya tidak tahu menahu tentang hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, coba seandainya kematian mengakhiri segala-galanya. Ma aghna anni maliyah, hartaku tidak berguna bagiku. Dulu dia bangga dengan kekayaannya, ternyata kekayaannya tidak berguna pada hari tersebut. Halaka anni sultaniyah, bahkan kedudukanku, kekuasaanku dulu semua hancur, datang ke hadapan Allah tidak membawa apa yang pernah dibangun, dikumpulkan dalam kehidupan dunia. Berbeda dengan orang yang beriman, yang beribadah pada Allah, yang taat padanya, yang suka berbuat kebaikan. Mereka datang ke hadapan Allah mendapatkan sambutan hangat dan mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tentram, damai dengan iman, mengerjakan amal soleh, perasaannya tentram, jauh dari perasaan yang gelisah, kembali ke haribaan Tuhanmu. Setelah perjalanan panjang, berlayar mengarungi samudra kehidupan, Allah sambut kembalinya ke hadapan Allah. Masuklah ke tengah-tengah hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini keadaan orang yang beriman, yang berbeda dengan orang-orang yang hidupnya di dunia lupa kepada Allah, brutal, tidak pernah sama sekali mengingat Maliki Yaumiddin yang akan berdiri di hadapannya meminta pertanggungjawaban amalnya. Nah, coba renungkan anak-anak sekalian. Kalau setiap hari kita membaca Al-Fatihah, ya, kita resapi rahmat Allah yang menggenangi kehidupan kita. Kita memuji Allah yang semua balasannya kembali kepada kita. Kita merasakan kita dalam dekapan rahmat Allah, belayan kasih dan naungannya. Dan kita selalu ingat kepada Allah Maliki Yaumiddin. Walaupun seorang diri jauh dari pandangan manusia, kita akan berhati-hati berbicara. Di saat kita berbuat, sikap kita pada orang tua kita, sikap kita pada saudara kita, sikap kita pada sesama kita semuanya, yang berakhir membawa kebahagiaan buat kita. Nah, untuk lebih hadirin sekalian lagi meresapi saat-saat hari akhirnya kehidupan dunia, saya akan bacakan beberapa ayat dari surat Al-Mu'minun, dari ayat 101. Nanti boleh dibaca di rumah ya. Al-Mu'minun ayat 101. Fa idza nufikha fis-sur, begitu sangkakala ditiup. Pertama, mengakhiri kehidupan dunia. Selamat tinggal kehidupan dunia dengan serba-serbinya. Yang beriman beramal soleh membawa harapan, yang hidup lupa dalam kehidupan dunia kehilangan harapan mereka semuanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Yang timbangan amal mereka berat pertama dengan iman sebagai syarat utama,
kemudian dengan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan, maka mereka lah orang-orang yang beruntung dan sukses. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang-orang yang timbangan amal mereka ringan, pertama jiwanya ingkar, penuh kekafiran, tidak mengerjakan amalan-amalan soleh sebagai bekalnya, hidupnya hanya untuk dunianya, maka merekalah yang mengalami kerugian dalam segala hal. Diri mereka, keluarga mereka, hidup mereka kekal dalam api neraka jahanam untuk selama-lamanya. Dia memohon untuk dikeluarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sambut dan dengarkan permintaan mereka, bahkan dijawab dengan jawaban yang mengerikan. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha karihun. Wajah mereka dibelai oleh belayan api neraka, api yang membelai wajah mereka. Bukan rahmat Allah. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha karihun. Wajah mereka dibelai oleh sentuhan belayan api neraka, dan mereka dalam api neraka dalam keadaan betul-betul penuh penderitaan, keletihan karena siksa yang mereka rasakan tiada akhir. Lalu di sana Allah berkata kepada mereka, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah dulu ayat-ayatku telah dibacakan pada kalian, kalian telah diberikan peringatan, tapi kalian dustakan, kalian tertawakan bahkan orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Pada saat itu mereka berkata, wahai Tuhan kami telah didominasi, dikuasai oleh lingkungan kami yang bobrok, yang bejat dan rusak. Akhirnya kami karena berkumpul bersama mereka, kami termasuk dari orang-orang yang sesat. Orang kalau kumpul sama pedagang minyak wangi, walaupun gak beli harum gak? Tapi kalau orang kumpul hadirin sekalian dekat sama orang yang habis keluar dari kamar mayat, atau kumpul sama orang merokok, begitu pulang ke rumah, orang tua bilang, kamu merokok ya? Padahal dia gak merokok, kumpul sama perokok. Nah, kita harus memilih teman kita yang selalu mengingatkan pada Allah. Teman-teman yang lupa, apalagi yang bobrok, akan membuat kita jauh dari kebenaran. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari api neraka. Kami berjanji kalau kami kembali lagi berbuat yang sama, berarti kami orang-orang yang zalim. Dijawab oleh Allah, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kalian dalam keadaan hina, jangan kalian berbicara kepadaku. Sampai berbicara kepada Allah tidak diizinkan. Ikhsa'u, orang Mesir kalau bilang ikhsa, itu merupakan apa? Ucapan yang menurut orang untuk diam bungkam dalam keadaan hina. Wala tukallimun, jangan kalian berbicara kepadaku. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna, kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Dulu dalam kehidupan dunia ada hamba-hambaku yang selalu berdoa, wahai Tuhan kami beriman padamu ya Allah, ampuni dosa kami dan limpahkan rahmat-Mu atas kami. Ternyata kalian jadikan mereka sebagai olok-olokan, bahan-bahan tertawaan, hingga kalian lupa untuk mengingat aku. Nah, di dunia banyak orang-orang yang merendah, memohon kepada Allah, berlindung padanya, memohon ampun dari dosa-dosanya. Orang yang hidup dalam kehidupan dunia bilang apa? Kamu miskin susah karena kebanyakan sholat. Saya ingat waktu saya dulu belajar di Mesir, saya datang mampir ke satu negara, ketemu sama teman-teman. Dia bilang, kamu tahu nggak, kebanyakan sholat bikin orang miskin. Bayangkan coba. Kita berdoa mohon pada Allah nggak nyusahkan dia, kita juga nggak minta sama dia,
Dia beranggapan di antara penyebab orang Islam miskin susah karena banyaknya sholat. Padahal dia ternyata nggak kaya, nggak maju, biasa-biasa aja. Jadi kalian dulu menyaksikan orang-orang yang berdoa mohon ampun pada Allah, menyatakan dirinya beriman, kalian jadikan mereka sebagai bahan tertawaan. Lalu setelah itu Allah bilang apa? Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah mau tanya, berapa lama kalian tinggal di bumi? Berapa tahun kira-kira? Jawaban mereka, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Ya Allah, paling cuma 1 hari atau setengah hari. Fas'alil adin, coba tanya pada mereka yang berhitung. Mereka hidup 100 tahun di dunia, tapi merasa cuma 1 hari atau setengah hari. Kenapa? Karena dia jumpai 1 hari di dunia cuma 24 jam, di hari akhirat 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau hidup 100 tahun, sama dengan berapa? 1/10 dari 1 hari akhirat. Sedangkan hari-hari dunia tiada akhir. Hari-hari akhirat tiada akhir. Berarti betapa remehnya kehidupan dunia. Kalau kita mau bersenang-senang dalam waktu singkat, tapi berakhir dalam adab dan penderitaan yang kekal, apa artinya? Jadi waktu dalam kehidupan dunia 1 hari cuma 24 jam. Sedangkan di sisi Allah 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Dijawab oleh Allah, kalau kalian bilang sehari atau setengah hari, qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Ketahuilah kalian hidup di dunia sebetulnya singkat. Kalau dibandingkan dengan akhirat, kehidupan dunia kalian singkat kalau kalian tahu. Nah, kira-kira pantas enggak kalau kita hidup di dunia bersenang-senang, lupa kepada Allah yang memberikan nikmat, lupa kepada Maliki Yaumiddin yang kita akan jumpai di hari kemudian nanti. Oleh karena itu, kesempatan buat kita semua para jamaah sekalian, kepada anak-anak yang usianya masih belia pada saat ini, untuk membekali hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dan perlu diketahui, anak-anak sekarang tuh lebih beruntung walaupun cobaannya lebih berat. Kita dulu mau belajar, mau cari guru susah. Zaman kita di pesantren dulu, kita mencari guru tuh betul-betul susah. Kita membujuk menarik guru untuk bisa mengajarkan kita. Referensi juga susah. Yang kita pelajari di pesantren kebanyakannya masalah yang berhubungan dengan fikih. Kalau Quran hanya dibaca, sedikit yang menghafal. Tapi alhamdulillah anak-anak sekarang punya kesempatan untuk membaca Quran dengan indah, menghafalnya, di samping pendidikan umum yang dipelajari. Nah, kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita ini semua bisa menjadi calon-calon pemimpin yang beriman, yang bertakwa, berjuang di dunia untuk bangsa negara, di hari akhirat mendapatkan sambutan hangat dari Allah dan membahagiakan kedua orang tua. Orang tua tidak minta sesuatu, asal anaknya sehat dia bahagia. Anaknya sakit lebih menderita dibandingkan anaknya. Anaknya sukses, itu merupakan kebanggaan, kebahagiaan buat orang tua. Pada saat anaknya mau menikah, ya, dewasa, orang tua nggak sayang untuk menjual hartanya untuk membuat anaknya bisa terhormat mulia di saat dia berumah tangga. Sepanjang hidupnya orang tua tidak pernah hari sekali berhitung buat anaknya, selalu bertanya apa kebutuhan kamu. Nah, anak-anak di sini harus ingat kebaikan orang tuanya, menjadi anak-anak yang soleh. Siapa yang ingin di dunianya hidup mulia, dimurahkan rezekinya, disehatkan badan, dipanjangkan umurnya, berbakti pada ayah ibunya. Orang yang berbakti pada ayah ibunya, orang yang paling beruntung dalam kehidupan dunia, begitu pula dalam kehidupan akhir nanti. Demikianlah ikhwan, akhwat, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu ingat kepada siapa? Maliki Yaumiddin. Pada saat sholat, kita baca, bukan hanya dibaca, kita resapi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita merasakan rahmat Allah yang menggenangi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji ya Allah teruntukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang merawat, mengasuh, memelihara alam raya termasuk kita dengan rahmat dan kasihnya. Maliki Yaumiddin. Pada saat kita membaca Maliki Yaumiddin,
kita merasakan betul-betul pada saat itu hari sekalian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dihisab di hari kemudian nanti, sekarang kita melapor kepada Allah akan apa yang kita kerjakan dalam hari ini. Kita mohon ampun kepada Allah, bertobat dari kesalahan kita, hingga pada saat kita sebelum tidur, lembaran kita bersih dari dosa, berisikan amal-amal yang Allah ridhai. Ini harapan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha wa astaghfiruka wa atubu ilaik.